Kenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan tentang swamedikasi. Yuk tonton videonya sampai akhir. Swamedikasi adalah upaya menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat dengan tujuan untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Penyakit-penyakit yang dapat diobati dengan swamedikasi adalah penyakit umum dan penyakit ringan. Contohnya seperti sakit kepala, demam, nyeri mah, diare, dan penyakit kulit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam swamedikasi adalah yang pertama, ikuti petunjuk pemberian obat berdasarkan petunjuk yang telah tertera pada kemasan obat atau sesuai saran apoteker. 2. Sangat disarankan untuk minum obat dengan air putih. 3. Jangan membuka kapsul atau menghancurkan tablet salut karena dapat mempengaruhi efek obat. 4. Jika sedang menggunakan terapi obat herbal, beritahu apoteker sehingga dapat dipilihkan obat yang tidak berinteraksi dengan obat herbal tersebut. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mbak, obat batuk flu apa ya? Baik, Pak. Boleh saya tahu siapa yang sedang sakit? Boleh saya tahu nama, alamat, dan usia Bapak? Nama saya Andika, dari Perumahan Indah, umur 23 tahun. Baik, Pak. Gejalanya yang dirasakan bagaimana ya, Pak? Batuk berdahak, tapi dahaknya susah keluar sama pilek juga. Apakah demam? Sudah berapa lama mengalami gejala tersebut ya, Pak? Tidak, Mbak. Baru 2 hari ini, Mbak. Apakah Bapak sudah meminum obat atau yang lainnya untuk mengatasi rasa sakitnya? Punya riwayat sakit yang lainnya, Pak? Masih saya beri minyak kayu putih, saya oleskan di sekitar leher. Apakah Bapak punya alergi obat? Tidak, Mbak. Tidak ada, Mbak. Bentar ya, Pak. Saya ambilkan obatnya dahulu. Iya, Mbak. Ini, Pak. Ini obatnya untuk batuk dan flu-nya. Ini obatnya Lapisif. Diminumnya 3 kali sehari ya, Pak, sesudah makan. Iya, Mbak. Baik, Pak. Untuk mempercepat penyembuhannya, lebih baik Bapak menghindari makanan gorengan atau memakan berminyak lainnya. Dan saat berinteraksi dengan orang lain, sebaiknya Bapak memakai masker dan mengurangi kontak fisik terlalu sering kepada orang lain. Setelah minum obat, Bapak lebih baik menghindari berkendara. Apabila gejala dan sakit semakin parah, diharapkan Bapak segera periksa ke dokter ya, Pak. Iya, Mbak. Terima kasih, semoga lekas sembuh ya, Pak. Iya, Mbak. Obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi yang pertama, obat bebas. Contohnya seperti paracetamol, antacid, milanta, dan polisilen. 2. Obat bebas terbatas. Contohnya seperti ibuprofen, CTM, dan antimum. Yang ketiga, obat herbal seperti tulak angin dan antangin. Yang keempat, obat wajib apotek seperti asam mefenamat, antalgin, dan omeprazol. Obat keras tidak boleh dibeli tanpa resep dokter kecuali beberapa obat keras yang dapat digunakan dalam swamedikasi, yaitu obat yang termasuk dalam kategori obat wajib apotek, yang hanya dapat diserahkan oleh apoteker di apotek. Keuntungan dari swamedikasi yaitu lebih mudah, cepat, hemat, dan tidak membebani sistem pelayanan kesehatan, serta dapat dilakukan oleh diri sendiri. Kelemahan dari swamedikasi yaitu obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai dengan aturan. Kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, efek samping atau resistensi penggunaan obat yang salah akibat salah diagnosis dan pemilihan obat. Beberapa kesalahan dalam swamedikasi yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu 1. Mengobati flu, pilek dengan antibiotik. 2. Penggunaan obat dan vitamin melebihi dosis. 3. Menyisakan obat untuk sakit yang akan datang. 4. Menggunakan obat orang lain. 5. Membeli obat keras tanpa resep dokter. 6. Mengobati sendiri penyakit berat. Nah, sekian informasi swamedikasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.